Berikutnya saya akan masuk ke master data. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa langsung di ini ya, bisa langsung ditanyakan sebelum kita maju terlalu jauh. Oke, saya masuk ke master data produk. Di bagian atas kita bisa lihat product summary. Jadi di Deskera untuk jenis produk itu ada 3 jenis, ada track inventory, non-track, dan BOM atau bill of material. Track inventory ini basically untuk barang yang Bapak Ibu perlu hitung atau Bapak Ibu perlu tahu kuantitinya di gudang ada berapa. Untuk non-track ini umumnya lebih ke item jasa, dan terakhir bill of material ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu perlu maintain proses assembly atau proses perubahan bentuk dari raw material ke WIP ataupun dari WIP ke finished good, itu nanti bisa di-maintain dengan mendefinisikan produk tersebut sebagai bill of material. Nah, jadi di sini untuk detail informasinya, di sini kita bisa lihat kode produknya, nama produk, jenis produk tersebut. Terus untuk yang sifatnya track, inventory, dan BOM, kita akan bisa lihat availability stoknya berapa. Dan di sini juga ada flaggingnya ya, kalau misalnya untuk produk tersebut belum ada stoknya di gudang. Dan ini ada beberapa fitur tambahan lainnya seperti apabila kita mau menambahkan produk sejenis, kita tinggal klik tombol copy di sini. Jadi nanti detail yang ada di dalam produk tersebut akan langsung otomatis ditambahkan juga, akan langsung otomatis disesuaikan. Oke, di bagian atas di sebelah kiri tombol add new product itu ada tombol untuk import produk ya. Jadi import produk ini biasanya kita akan gunakan pada saat kita peralihan mulai menggunakan Deskera. Jadi Bapak Ibu daripada tambah satu-satu, Bapak Ibu bisa pindahkan dengan menggunakan fitur import. Terus juga ada fitur ekspor data yang ada di sini ke dalam PDF, CSV, ataupun Excel. Oke, contoh saya akan tambahkan data produknya. Oke, pertama saya akan jelaskan untuk yang non-track ya. Jadi untuk yang non-track atau lebih ke item jasa, pertama kita perlu ini tentukan dulu apakah jasa tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis jasa yang subject to PPh 23. Ini nanti tinggal dipilih di sini. Terus kode produk. Di sini untuk kode produknya kita bisa sesuaikan untuk numbering formatnya. Apakah misalnya perlu prefix yang spesifik, misalnya buat membedakan antara item jasa dan item track quantity tadi misalnya, itu bisa dilakukan. Bisa di-set satu penomoran terpisah misalnya. Oke, terus informasi tambahan seperti name, description, terus di sini juga ada barcode ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita bisa scan barcode dengan menggunakan aplikasi mobile dari Deskera. Nah, terus informasi terkait accounting dari produk ini seperti purchase account dan sales account dan kode pajaknya ya. Oke, nah untuk purchase account ini, kalau Bapak Ibu awam dengan accounting treatment, jadi purchase account ini nanti akan di-tagging pada saat transaksi purchase invoice atau bills di Deskera, dan pada saat kita terima barang. Jadi pada saat terima barang, debitnya itu udah pasti ke akun inventory, dan kreditnya akan ke tagging ke akun purchase ini. Terus pada saat kita mengakui hutang atau di purchase invoice, nanti purchase account-nya akan dibalik. Untuk cash item service,
Nanti yang pada saat terima barang tidak akan ada journal entry yang tercreate. Sama terus berikutnya untuk sales account ini akan di tagging pada saat sales invoice ya. Jadi nanti debitnya sudah pasti ke AR atau akun piutang kita, kreditnya akan tagging ke akun sales atau akun penjualan yang kita set di sini. Nah, di sini ada purchase price dan ada sales price. Jadi ini default harga pembelian dan default harga penjualannya. Jadi kalau misalnya pada saat beli, misalnya harganya berubah tergantung dari vendor. Jadi di sini kita bisa nolin saja. Jadi nanti pada saat bikin transaksi beli, kita atau user bisa langsung sesuaikan juga. Sama dengan sales price, apabila ada default harga jualnya, kita bisa masukkan di sini. Apabila harga tersebut sudah termasuk pajak, kita tinggal centangin. Terus berikutnya, karena ini adalah non-track inventory, di sini kita tinggal tentukan kita mau menggunakan UOM yang mana, unit satuan yang mana. Oke, saya coba jelasin lagi kalau track ya. Jadi bedanya kalau untuk yang track inventory, nanti jadi di sini di bagian accounting sama, di bagian inventory nanti akan ada beberapa akun tambahan yang perlu kita setting, seperti akun COGS-nya atau akun HPP, akun inventory atau akun persediaan, akun stock adjustment. Terus di sini juga kita bisa setting saldo awal dan opening valuation. Yang perlu di note di sini di sini kita input. Pertama kita perlu tahu total quantity yang ada di gudang per tanggal cut off kita mulai menggunakan Deskera atau per tanggal book building date yang tadi. Terus nanti untuk total value, jadi begitu sudah ketemu total quantity, Bapak Ibu juga perlu tahu untuk total valuation dari masing-masing quantity tersebut. Jadi nanti itu totalnya Bapak Ibu masukin ke sini. Terus terakhir di sini ada default warehouse. Oke, dan terakhir untuk yang bill of material, saya akan kasih lihat contohnya untuk yang item nasi goreng ya. Jadi untuk yang bill of material, perbedaannya dengan yang jenis produk inventory, track inventory, itu di bagian tab inventory-nya ada satu tambahan manufacturing account. Manufacturing account ini nanti digunakan untuk mengcapture semua additional cost yang kita setting di sini. Oke, nah di sini kita bisa definisikan komposisi dari bill of material. Jadi kita butuh berapa raw material, kita butuh berapa WIP, itu bisa kita definisikan di sini. Kita bisa tambahkan, kita bisa hapus, dan untuk additional cost juga sama. Saat ini untuk versi yang saat ini Bapak Ibu lihat, itu untuk fitur BOM ini kita baru rilis ya. Jadi saat ini yang baru ada itu adalah untuk mendefinisi komposisi dari produk tersebut saja. Untuk proses assembly atau proses perubahan bentuknya saat ini kita belum ada. Jadi nanti seiring waktu kita akan pelan-pelan rilis lagi sih. Oke, itu untuk master product. Terus berikutnya ada master gudang. Di sini kita bisa tambahkan langsung. Ini informasi basic ya, jadi kayak nama gudangnya, alamatnya, terus city, state, kode pos, terus negara di gudang, negaranya di mana.
Oke, nah berikutnya saya akan jelaskan terkait master data kontak. Nah, di sini secara tampilan mirip dengan atau sama dengan yang di produk. Jadi di bagian atas kita bisa lihat summary-nya ya, berapa in summary berapa customer dan berapa vendor. Jadi di Deskara sebenarnya tidak ada pembedaan antara master data vendor dan master data customer. Jadi secara master data kita cuma maintain satu master data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya transaksi jual dan beli ke satu PT, itu Bapak Ibu tidak perlu bikin satu PT ini di dua master data customer dan master data vendor. Jadi di sini di halaman kontak ini kita bisa lihat ya nama kontaknya, tipenya. Jadi tipe di sini Deskera membedakan tipenya itu dari transaksi jual dan transaksi beli ya. Jadi kalau misalnya kita hanya punya transaksi jual untuk satu kontak, maka Deskera automatically akan mendefinisikan dia sebagai customer. Dan kalau misalnya kita cuma punya transaksi beli ke kontak tersebut, maka Deskera akan mendefinisikan kontak tersebut sebagai vendor. Dan di sini kita bisa lihat informasi in summary, berapa piutang kita, berapa hutang kita ke mereka, dan berapa piutang kita ke mereka. Sama dengan master data produk, kita bisa juga copy master datanya ya. Jadi kalau misalnya secara informasi mirip-mirip, itu kita bisa langsung copy. Oke, di bagian kanan atas ada tombol add, dan di sebelah tombol add tersebut ada tombol import. Jadi ini secara posisi juga sama dengan yang di master data produk tadi. Kita bisa import, kita bisa export juga data kontaknya. Dan basically untuk import data di Deskera cukup mudah. Basically kita tinggal download sampel filenya. Jadi di sini kita bisa menggunakan format Excel dan CSV. Jadi kalau misalnya saya coba download filenya, terus saya langsung misalnya browse kontak ID template misalnya, terus langsung saya next. Nah, begitu next di tahap yang nomor 2, tahap mapping data. Di sini kita bisa lihat di kolom pertama itu adalah informasi yang ada di Deskera. Jadi informasi yang ada di Deskera apa aja, dan di bagian tengah di sini ini adalah header di Excel-nya kita. Jadi baris pertama atau header Excel kita akan langsung otomatis di mapping kan. Jadi kenapa kita perlu menggunakan template Deskera? Jadi biar mappingnya bisa otomatis dilakukan. Di sini Bapak Ibu masih bisa melakukan manual mapping, jadi tinggal diganti saja ke field ataupun header yang Bapak Ibu tahu misalnya lebih benar misalnya. Terus ada sample values, bisa klik next langsung. Nah, nanti di sini data yang ada di Excel kita itu Deskera akan tampilkan di sini. Jadi di sini kita masih bisa confirm datanya lagi, kita bisa checking lagi apabila sudah sesuai, kita bisa langsung klik submit data. Apabila ada yang salah, Bapak Ibu bisa back lagi buat perbaikin langsung di Excel, ataupun misalnya kalau salahnya cuma sedikit, misalnya Bapak Ibu bisa langsung edit di sini. Oke. Terus nanti tinggal diklik submit. Oke, saya akan jelaskan untuk field-field yang ada di master data kontak ini. Jadi pertama untuk general info, jadi tentunya namanya ya, nama dari kontak, terus kode dari kontak tersebut.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih perlu membedakan antara customer dan vendor, Bapak Ibu bisa coba bedakan dari jenis ininya, jenis kode pengkodeannya. Jadi bisa dibedakan, C itu misalnya represent ke customer, V itu berarti represent vendor. Terus alamat email ini nanti akan digunakan pada saat kalau misalnya kita mau kirim invoice atau kirim quotation ke si kontak. Jadi alamat emailnya akan otomatis di tagging. Terus di sini ada default currency dari si kontak. Default currency ini juga nanti akan Bapak Ibu lihat di ini ya, di halaman yang di sini. Nah, default currency-nya akan muncul di sini. Oke, untuk text number saat ini bisa di-ignore saja, soalnya untuk nomor NPWP itu kita maintain-nya di sini. Jadi di sini ada termin pembayaran, kita bisa maintain net berapa hari, terus akun AR atau akun piutang, akun AP atau akun hutang. Terus di sini ada customer text type dan vendor text type. Jadi ini adalah jenis dari si vendor kita yang nantinya akan jenis customer ataupun vendor yang nantinya akan menentukan reporting dari buat e-faktur ya. Jadi di e-faktur itu kan ada kolom kode jenis transaksi. Jadi kode jenis transaksinya itu nanti akan refer ke pengkodean yang udah kita tetapkan di sini. Oke, terus informasi tambahan seperti nomor NPWP dan nomor NIK. Terus residential status, ini terkait ke PPh 23 nanti. Terus terakhir address, billing address dan shipping address kita bisa tambahkan di sini. Oke, konteks sudah kita bahas. Untuk master data berikutnya, yang terakhir adalah master data chart of account ya. Jadi kembali, tampilannya sama, di bagian atas akan ada summary, dan untuk import ada di sini juga ya, di sebelah kiri tombol add. Dan untuk export data, kita bisa klik tombol yang di sini. Nah, kita bisa lihat detail dari masing-masing akun, balance-nya berapa, reporting balance-nya berapa. Nah, untuk menambahkan tinggal klik tombol add yang tadi, terus di sini untuk tipe, jadi tipenya ini adalah tipe atau kategori kelompok kategori yang ada di laporan neraca dan di laporan laba rugi kita ya. Jadi ada pengelompokannya kayak HPP misalnya, current asset, current liabilities, bank cash. Jadi semuanya nanti kita tinggal pilih. Jadi nanti yang kita pilih di sini akan menentukan angka dari si akun ini akan masuk ke bagian mana di laporan keuangannya. Oke, saya akan coba misalnya pilih current asset misalnya, terus kodenya berapa, namanya apa, dan apabila ini adalah akun pajak, jadi nanti kita bisa mappingin juga akun pajaknya akun apa, kode pajaknya ya, sorry. Jadi ini adalah daftar kode pajak yang sudah kita tambahkan, kita bisa mappingin. Oke, itu untuk master chart of account.